Selamat sore teman-teman bonsai mania dimanapun Anda berada. Ini video postingan gue yang pertama nih, konten gue yang pertama. Kenalkan sebelumnya, nama gue Andi Wijaya dari Tirtayasa Botani, Sukabumi, Bandar Lampung. Hari ini kita mencoba bahas apa yang gue tahu nih tentang bonsai jenis sancang. Jadi kebetulan kita juga punya koleksi bukan mame sito ya, sito sancang. Ini dibuat kurang lebih 2-3 tahun kemarin lah. Jadinya bentuknya jadinya seperti ini. Jadi yang mau gue bahas nih, sancang ini sebenarnya gampang. Jenis-jenis tanaman yang bisa dipakai untuk bonsai itu gampang banget. Kita potong, tancap juga mudah sekali untuk ngidupinnya. Cuma kendalanya dia saat bonsai sudah berbentuk bonsai itu yang menjaganya, yang maintenance-nya yang rada sulit. Kebanyakan akhirnya mati ranting atau bisa mati pohonnya. Nah, itu yang harus kita sebagai pecinta jenis sancang harus paham juga soal itu. Nah, jadi ada sedikit tips yang gue pelajari nih teman-teman. Jadi yang pertama, sancang itu memang sedikit rentan dengan yang namanya kutu batang. Nah, karena batang dia lembut, jadi si kutu batang itu mudah sekali masuk, grogot masuk ke dalam sela-sela batangnya. Nah, itu kadang nggak kelihatan dan cepat sekali prosesnya untuk bisa matiin si pohon ya, bisa matiin pohon. Minim dia bisa mati ranting. Tapi yang fatalnya dia bisa matiin pohon, apalagi cuma ukuran segini ya. Kalau ukuran besar sih nggak begitu terlihat, tapi kalau ukuran kecil gini resiko matinya besar banget. Nah, cara handle-nya gimana? Rajin-rajin semprot insektisida. Perawatan itu hal yang utama. Jadi selalu gue tekanin sama teman-teman, gue ajak teman-teman itu untuk belajar tentang ilmu botaninya dulu sebelum kita mikirin soal bentuk atau gaya atau apalah namanya ya. Tapi yang fokus utamanya itu sebenarnya di ilmu botaninya dulu. Jadi kita harus tahu dari segi perawatan, dari segi jenis pohon, ini karakternya kayak apa sih, dia harus matahari full atau enggak, airnya seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu yang menurut gua pribadi itu hal yang penting banget saat kita main bonsai. Jadi jangan sampai nanti saat kita punya banyak duit, kita ada duit, kita beli pohon yang kontes, yang menang, yang juara, tapi kita nggak ngerti cara ngerawatnya, kan sama aja bohong. Ujung-ujungnya yang ada pohon itu mati atau minimal dia rusak. Nah, jadi itu kembali teman-teman lagi, bonsai itu yang ditekenin juga dari segi perawatan yang paling pentingnya. Nah, jadi kita udah bahas tentang kutu batang. Jadi saat tips gue yang kedua, ini sekali lagi kontennya bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui ya teman-teman ya. Ini berdasarkan hanya apa yang sudah pernah kita lakuin, apa yang pernah gue alami, dan gue mau berbagi di sini. Mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman yang lain. Nah, si sancang ini sebenarnya juga ada trik satu lagi. Kebanyakan saat kita pruning daun, biasanya sih tanpa
potong akar ya untuk jenis lain. Nah, yang sepengalaman gue untuk di sancang khususnya, saat kita pressing terus akar itu akan tetap jalan, dan itu yang beresiko akan bikin mati ranting. Jadi makanan dia akan terbagi dengan pertumbuhan akar yang luar biasa cepat juga si sancang ini. Nggak sampai ke ranting, hanya dimakan nutrisi-nutrisi itu akan hanya dimakan oleh akar supaya dia bisa lebih panjang, dan akhirnya membuat yang si atas si rantingnya itu mati. Tuh. Nah, triknya adalah saat kita pruning, usahakan juga untuk membongkar, mengurangi akar-akar serabut. Itu yang sudah kita alami dan teruji sampai hari ini. Bonsai ini hanya ada di pot ini doang, dan masih bertahan. Kalau sekarang jadi udah hampir 4 tahun lah kurang lebih ini pohon udah di sini. Jadi itu tipsnya teman untuk perawatan jenis sancang. Kalau kita pruning daun, diwajibkan juga untuk pruning akar atau permajaan akarnya juga dikurangin. Nah, satu lagi yang terakhir tips dari gue untuk sancang, kalau di sini itu jadi untuk tips rawatan hariannya kayak gini. Jadi walaupun kecil, bisa bertahan lama dan tetap stabil hidupnya, bisa sehat terus, itu karena kita taruh di media lain. Jadi secara logikanya gini, karena ini kan makannya terbatas nih, kita nggak mungkin mau tiap hari atau minimal 2-3 hari sekali kasih pupuk rutin ya ke si pohon. Kadang-kadang lupa juga. Nah, karena dia medianya cuma terbatas, cuman kecil banget nih, cuman segini, secuil. Saat makanan habis, dia mau kemana? Nggak ada kan. Orang aja perlu makan, apalagi pohon. Nah, caranya gini, ini bisa dilihat ada akar-akar kecil yang dia akan tumbuh ke bawah. Ini kita taruh di atas media lain atau pot lain yang sudah ada medianya. Kita taruh aja gini, pendem. Ini untuk perawatan hariannya. Jadi hanya saat tampil, saat nanti mau ada kontes atau apa, nah, kita bisa taruh di ini di meja bonsainya, atau apa ya, tatakan-tatakan lainnya lah yang mendukung untuk penampilan juga di kontes. Jadi karena bonsai ini kecil, saya kebetulan ini sih nggak sengaja dibuat. Kayu ini dari teman Wajepara Lampung Timur, sisaan apa ya, buat piala Begawi 2 kemarin. Nah, ini kebetulan sisa 1 dikasih untuk tatakan ini, jadi pas banget rupanya. Nah, kembali ke tadi tips-tipsnya. Yang pertama, hati-hati dengan penyakit. Ulangin lagi, hati-hati dengan penyakit karena rentan si sancang ini lebih rentan dari pohon-pohon lainnya karena batangnya terlalu lunak, terlalu lembut gitu ya. Jadi kutu batang yang paling rentan untuk si sancang ini. Yang kedua, saat pruning daun, usahakan untuk juga pruning ke akarnya, kurangin akarnya supaya nutrisi makanannya bisa balik lagi ke si daun, ke ranting. Yang ketiga, untuk perawatan perhariannya, karena potnya kecil, medianya kecil, pohonnya kecil, upayakan juga taruh di atas media lain yang ada makanannya. Jadi kita rawat hariannya juga
nggak terlalu ini ya, nggak terlalu riskan. Penyiraman dia tetap basah, dia tetap lembab, si akar juga bisa tembus sedikit-sedikit untuk cari makan di media yang di pot beginian. Oke, itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna buat teman-teman pembonsai yang lain atau penghobi bonsai yang lain. Sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui, tapi apa yang sudah pernah kita alami, sudah pernah gue alami, sudah pernah gue jalanin, baru gue berani untuk share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat sore.